wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah Ibu juga baik. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran pada pagi ini. Ina, Dini, Atika, Risa, Abdul Aziz, Noveria, Jessica, Fikri, Sevi, Rezal. Hadir semua ya sepertinya. Nah, oke, sebelumnya jadi kita hari ini akan belajar mengenai bioteknologi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui dari pengertian bioteknologi. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan mengenai perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menjelaskan mengenai pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi. Nah, sebelumnya kalian semua sudah mengenal tempe kan? Nah, apakah kalian tahu bagaimana tempe itu diproses? Nah, maka dari itu kita hari ini akan belajar bioteknologi. Nah, tempe tadi merupakan salah satu produk dari bioteknologi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi secara garis besar. Yang pertama yaitu mengenai pengertian bioteknologi tersendiri. Bioteknologi terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu bio, kemudian teknos, dan yang ketiga yaitu logos. Bio artinya hidup, teknos artinya teknologi, dan kemudian logos yang artinya ilmu. Jadi dari ketiga tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan manusia atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai pembagian bioteknologi. Bioteknologi tersendiri itu terdiri dari 2, yaitu bioteknologi konvensional dan kemudian yang kedua adalah bioteknologi modern. Nah, apa itu bioteknologi konvensional? Nah, seperti yang terlihat dalam PPT, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroba untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia yang diolah secara fermentasi dan dilakukan secara tradisional. Nah, contoh dari bioteknologi konvensional yaitu adalah tempe. Nah, dalam pembuatan tempe, bakteri yang berperan yaitu Rhizopus oryzae. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bioteknologi modern. Jadi, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan biologi sel atau biomolekuler yang dapat disebut dengan rekayasa genetika untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, contoh dari bioteknologi modern tersendiri yaitu adalah bayi tabung, kemudian pembuatan antivirus, kemudian pembuatan vaksin malaria, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, untuk bioteknologi konvensional tersendiri, dia itu menggunakan organisme utuh, dan sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan sebagian dari mikroorganisme. Misalnya diambil DNA-nya atau enzimnya. Kemudian yang kedua yaitu pada teknologinya. Teknologi yang digunakan pada bioteknologi konvensional adalah teknologi sederhana. Kemudian pada bioteknologi modern menggunakan teknologi yang sudah canggih. Yang ketiga yaitu mengenai pemanfaatan mikroorganismenya. Nah, pemanfaatan pada bioteknologi konvensional tersendiri, pemanfaatan mikroorganisme adalah terbatas. Kemudian pada bioteknologi modern, pemanfaatan mikroorganismenya itu luas dan ditambah lagi dengan teknologi yang canggih. Kemudian contoh dari bioteknologi konvensional tersendiri yaitu adalah tempe. Nah, bakteri dalam pembuatan tempe yaitu adalah Rhizopus oryzae. Kemudian ada juga pembuatan yogurt dan keju. Dan bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus. Pada bioteknologi modern, contohnya yaitu adalah bayi tabung, kemudian cloning, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi. Nah,
mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi adalah seperti alga, jamur, kemudian virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, mengapa mikroorganisme tersebut digunakan dalam pembuatan bioteknologi? Alasannya adalah karena perkembangannya cepat, metabolismenya tinggi, kemudian pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak dipengaruhi oleh iklim dan suhu. Nah, dari pemanfaatan mikroorganisme tersebut dan untuk membuat bioteknologi ada susu. Susu dapat diolah menjadi olahan bioteknologi seperti yogurt, kemudian keju, dan mentega. Dalam pembuatan yogurt, bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian, dalam pembuatan keju, bakteri yang digunakan adalah bakteri Streptococcus dan bakteri Lactobacillus. Nah, dalam pembuatan keju tadi menggunakan bakteri asam laktat. Nah, apa fungsi dari asam laktat tersebut dalam pembuatan keju? Fungsinya adalah mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Nah, selanjutnya yaitu adalah tempe. Pada tempe, selain digunakan bahan dasar kedelai, dia itu juga menggunakan bahan dasar lain yaitu ragi. Adapun jamur yang digunakan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oryzae. Nah, itulah garis besar mengenai materi bioteknologi yang saya sampaikan hari ini. Sekarang, adakah dari kalian yang ingin bertanya atau adakah yang belum dipahami? Ya, saya mau tanya, Bu. Silahkan Dini. Dalam pembuatan tempe tadi kan menggunakan ragi, Bu. Apa fungsi ragi dalam pembuatan tempe? Nah, jadi fungsi ragi dalam pembuatan tempe tersendiri adalah supaya proses fermentasi pada kedelai itu terjadi. Nah, dalam tempe itu kan ada benang-benang putih seperti sutra. Nah, ragi tersebut yang memicu tumbuhnya benang-benang halus putih tadi. Nah, seperti itu ya Dini, apakah dapat dipahami? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu tugaskan kepada kalian semua untuk membentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang anggota dan berdiskusi mengenai materi bioteknologi hari ini. Kemudian, setelah 15 menit, kalian semua akan melakukan tanya jawab. Dan Ibu akan memberikan nilai plus atau reward kepada kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian. Bagaimana? Apakah setuju? Nah, sudah lewat 15 menit ya Kak. Sekarang apakah dari kalian semua adakah yang ingin bertanya? Saya Ina dari kelompok 1 ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan Ina. Apa mikroorganisme untuk membuat nata de coco dan apa fungsinya? Nah, silahkan dari kalian semua, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ina? Ya, Bu. Saya Jessica dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan Kak Ina. Jadi, dalam pembuatan nata de coco, mikroorganisme yang digunakan yaitu Acetobacter pseudomonas yang berfungsi dalam pembuatan serat nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa. Nah, jawaban dari Kak Jessica tadi sudah benar. Apakah Ina dapat memahaminya? Ya. Sepertinya sudah dapat memahaminya ya. Terima kasih kepada Jessica yang telah menjawab pertanyaan. Ibu akan memberikan poin plus kepada Jessica. Nah, untuk kalian semua pelajaran kita akhiri hari ini ya. Jadi, dari materi hari ini Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian bioteknologi tersendiri. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan manusia atau menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian bioteknologi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bioteknologi konvensional, kemudian yang kedua yaitu adalah bioteknologi modern. Nah, pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi ada beberapa, misalnya yaitu adalah jamur Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe, kemudian
bakteri Lactobacillus dan Streptococcus dalam pembuatan yogurt. Nah, seperti itu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk minggu depan silahkan kalian mempelajari bab selanjutnya dan kerjakan LKS halaman 79 sebagai PR. Nah, seperti itu pembelajaran pada hari ini Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.